Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reza Mahendra. Video kali ini aku bakal kasih tips gimana sih cara membuat resolusi tahunan agar bisa tercapai. Sebelum kita masuk videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Langsung aja kita masuk videonya. Yang pertama ialah mulai dari target yang kecil. Cara menyusun resolusi tahunan yang pertama adalah memilih resolusi dengan target terkecil. Tak usah muluk-muluk memilih target yang besar, seperti menargetkan jumlah tabungan yang terlampau tertinggi sementara besaran gaji yang didapat masih rendah. Cukup pilih hal-hal yang kecil yang mudah diraih namun tetap mendatangkan kebaikan untukmu. Misalnya mulai menerapkan kebiasaan olahraga teratur, jalan kaki, mengurangi makan gorengan secara bertahap, atau menyisihkan uang 5-10% dari gaji untuk ditabung. Yang kedua ialah pilih resolusi yang realistis. Hampir sama dengan poin cara menyusun resolusi tahun yang pertama, kamu juga harus memiliki resolusi yang realistis alias masuk akal, sesuai keinginan dengan kondisimu saat ini. Misalnya memilih target penurunan berat badan secara bertahap dan dengan cara yang sehat, alih-alih ingin langsing dalam waktu yang singkat dengan cara apapun. Dengan memilih hal yang realistis, kamu juga akan terhindar dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Dengan begitu, rasa sakit hati pun bisa diminimalisir kedatangan jika keinginan tersebut terhalang oleh hal atau bahkan terancam gagal di tengah jalan. Yang ketiga ialah serta harapan yang spesifik. Selain itu, cara menyusun resolusi tahunan yang lain adalah menyertakan harapan atau keinginan yang spesifik serta bisa diukur dengan angka. Misalnya, pilihlah resolusi seperti saya ingin dalam waktu 3 bulan masa pembelajaran saya bisa menguasai kemampuan baru mendukung jenjang karir. Alih-alih hanya sekedar berharap saya ingin menguasai hal yang baru tahun ini. Atau bisa juga seperti saya ingin memiliki tabungan sebesar 30 juta rupiah sampai 50 juta yang berkumpul akhir tahun ini untuk DP rumah, alih-alihnya berharap memiliki rumah baru tahun ini. Buat skala resolusi tahunan baru yang bisa ditargetkan berdasarkan waktu atau angka sehingga kamu memiliki tenggat waktu atau deadline untuk memacu semangat mengejar target. Dengan begitu, kamu akan disiplin menjalani setiap proses untuk mewujudkan resolusi tahun baru tersebut. Tips yang keempat ialah sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk memudahkanmu memilih resolusi yang tepat dan mudah tercapai, kamu juga harus menerapkan secara menyusun resolusi tahun baru yang satu ini. Pilihlah resolusi dengan target sesuai dengan kebutuhan terlebih dahulu. Susun berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling penting seperti bidang kesehatan, keuangan, bisnis, karir, dan lain sebagainya. Pilihlah resolusi dengan target yang sesuai kebutuhan terlebih dahulu. Susun berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling penting seperti bidang kesehatan, keuangan, bisnis, karir, dan lain sebagainya. Misalnya ingin fokus menjaga kesehatan, maka pilihlah resolusi berkaitan dengan hal-hal yang kesehatan. Begitu pula kamu ingin fokus meraih kesempatan promosi tahun di kantor, susun resolusi dan langkah yang berkaitan kemampuan manajemen waktu yang baik dan meningkatkan kemampuan bekerja. Jika kondisi keuanganmu masih terbatas atau biasa-biasa saja, resolusi yang berkaitan dengan hal liburan atau seperti agenda
traveling keluar kota atau keluar negeri. Mungkin sebaiknya disingkirkan dulu dari daftar resolusi terdarurat. Pilihlah resolusi yang membantumu mengembangkan diri secara maksimal, sebab bagaimanapun juga orang pasti ingin menjadi seperti lebih baik dari tahun sebelumnya. Tips yang kelima ialah jaga semangat komitmen. Resolusi seringkali hanya menjadi rencana semata atau bahkan gagal total akibat semangat kendor awal tahun. Maka dari itu, menjaga semangat dan komitmen mantap adalah secara menyusun resolusi tahunan yang terpenting. Kamu pasti bisa akan menemui hambatan dapat proses pencapaian resolusi tahunan, mulai dari rasa malas, godaan dan gangguan dari pihak luar, atau minim dukungan dari orang terdekat. Akan tetapi selalu ingin dengan dampak manis yang akan muncul dapat jika sehingga merealisasikan resolusi ini. Tentu hal yang ingin membuatmu tetap semangat melaluinya. Akan tetapi selalu ingat dampak manis yang kamu dapatkan jika berhasil realisasi resolusi tahun ini. Tentu hal akan membuatmu tetap semangat melaluinya. Segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.